Saya tidak akan pernah berhenti berbicara tentang kebenaran Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kebenaran bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita membutuhkan Alkitab? Apa manfaatnya Alkitab bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab itu sangat penting bagi setiap anak Tuhan, khususnya setiap orang Kristen yang ada di muka bumi ini, itu sangat penting. Karena Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang benar-benar nyata. Itu yang saya akan sampaikan malam hari ini. Jadi manfaat Alkitab itu banyak sekali. Amin. Kita akan buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ini sudah nggak asing lagi buat kita semua sebagai orang-orang yang mutiara kasih, karena ini berulang-ulang kali Kakak Nali sampaikan, berulang-ulang kali hamba Tuhan sampaikan, bahkan saya juga berulang kali harus sampaikan, terus mengingatkan kita semua untuk tetap dalam pengajaran firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Atau mungkin ada yang mau bisa bacakan, Bapak Saudara? 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. 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 Ada 4 hal dalam firman Tuhan ini yang kita akan pelajari malam hari ini. Bagaimana kita dalam bulan ini kita melakukan kebaikan dalam kebenaran. Kalau kita melakukan kebaikan saja tanpa tahu kebenaran, saya sering katakan bahwa itu sia-sia. Tetapi orang benar pasti dia melakukan kebaikan, tapi orang baik belum tentu dia melakukan kebenaran. Amin. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dalam satu pengajaran malam hari ini, firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu pertama kali bahwa firman Tuhan itu mengajar. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan ketika kita baca firman Tuhan, banyak perintah-perintah Tuhan bahwa kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada banyak sekali. Nah, jadi dikatakan bermanfaat untuk mengajar. Jadi hal yang pertama tuh di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 apa? Firman Tuhan atau Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Dan sangat penting bagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, belajar kebenaran firman Tuhan, jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah kita anggap itu biasa-biasa. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan itu ada rahasia-rahasia yang Tuhan miliki, yang nanti kita akan temukan. Kalau kita belajar terus tentang firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan bukakan. Bukan hanya mengajar saja, kita juga bisa menyampaikan, menjadi membawa kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya terus akan menyampaikan bahwa anak-anak Tuhan sebagai kita orang Kristen itu harus membaca kitab. Kenapa di Mutiara Kasih ini dikatakan bahwa satu hari kita baca 7 pasal, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang belum habis satu Alkitab, silakan baca terus, jangan putus asa. Dulu saya putus asa baca kitab tuh nggak pernah habis-habis. Kenapa nggak pernah habis-habis ya? Ternyata ketika mulai belajar, ternyata saya bisa menghabiskan satu kitab, isi satu kitab itu baca dari mulai Kejadian sampai di Wahyu. Ternyata memang banyak hal yang kita dapat. Dan banyak hal juga yang kita dapat di dalam pengajaran-pengajaran sebelum kita di Mutiara Kasih. Dulu saya suka sering mendengar begini. Kalau guru-guru sekolah minggu dulu mengajar, Nabi Nuh dalam bahasa berapa lama anak-anak? Semua jawab 40 hari betul, 100 semua. Padahal semua salah. Nah, contoh seperti itu. Ternyata bukan 40 hari. Itu contoh seperti itu. Itu satu hal yang
kita belajar firman Tuhan, kita mengerti Nabi Nuh bukan 40 hari, tapi lebih daripada 40 hari dalam bahtera itu. Nah, jadi kita belajar supaya kita mengerti. Makanya dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu harus kita baca. Kita baca setiap hari, kita renungkan, lalu kita mulai melakukan firman Tuhan itu. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara, membaca kitab itu bukan hanya sekedar, bukan hanya karena diperintahkan oleh Kakak Ali, kita harus baca 7 pasal satu hari, kita baca. Saya sering katakan, baca firman Tuhan itu mulai renungkan dan mulai kita melakukan. Kalau kita nggak melakukan, kita nggak merenungkan, kita tidak akan mengerti firman Tuhan itu. Walaupun kita baca 7 pasal, sekarang 7 pasal, satu Alkitab kita baca, ketika kita tanya begini, apa yang kau baca? Nggak ngerti. Jadi ini yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika kita belajar firman Tuhan, kita mulai renungkan ayat per ayat, pasal per pasal, kita renungkan. Oh, cerita Nabi Nuh, ceritanya Yusuf, cerita tentang Ishak, tentang Yakub, kita belajar. Tentang Abraham, kita belajar. Tentang Lot, kita belajar semua itu. Oh, ternyata tokoh-tokoh ini ada sejarahnya semua gitu. Kalau kita belajar, dia ada satu, abis Adam dan Hawa, maka dilanjutkan dengan Set. Lalu Set dengan keturunannya, sampai dengan kita nih. Itu disampaikan dalam firman Tuhan. Jadi, ternyata kita masih keturunan Adam dan Hawa. Nah, contoh seperti itu. Karena ciptaan Tuhan itu pertama Adam dan Hawa. Jadi kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan mengerti. Tapi ketika kita baca, kita nggak merenungkan, kita nggak menghayati atau kita nggak melakukan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita tidak merenungkan dan tidak melakukan, sama aja kita baca buku duniawi. Setelah kita membaca, lalu kita taruh, kita nggak pakai lagi gitu. Nah ini yang salah. Tetapi firman Tuhan ini kita baca, kalau sudah habis satu Alkitab ini, kita baca lagi ulang. Kita baca lagi ulang. Sampai kita habis 2-3 kali, 10 kali, sampai banyak kali kita baca kitab ini. Nah ini yang kita harus belajar. Jadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu mengajar. Mengajar tentang kebenaran. Makanya kenapa di dalam tema bulan ini membagi kebaikan dalam kebenaran. Jadi kita membagi kebaikan itu tentang kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana cara kita mengasihi orang, mengampuni orang, menyayangi orang, melihat kesusahan orang. Itu yang harus kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu tentang pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jadi hal pertama tuh bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Nah, kalau kita sudah mulai bisa baca kitab, lalu kita mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengajar. Kita kan mesti dari anak, lalu kita mulai jadi murid, kita belajar firman Tuhan. Setelah kita sudah mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengajar orang lain. Kita menyampaikan kepada orang lain, itu kita mengajar. Jadi, setiap orang Kristen, kewajib hukumnya untuk menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu harus diajarkan kepada semua orang. Pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku dan ajarlah. Dan ajar. Kita harus mengajar. Jadi Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar tentang hal-hal yang benar. Itu yang pertama. Di dalam Roma 10 ayat 9 demikian firman Tuhan yang bilang ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita akan diselamatkan. Itu pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa yang tidak selamat, dia tidak akan. Siapa yang tidak percaya oleh Yesus, dia tidak akan diselamatkan. Tapi siapa yang mau selamat, dia harus percaya dengan Tuhan Yesus. Itu pengajaran Alkitab. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu. Jadi kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi oleh iman, kepercayaan. Tetapi itu karena pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu hasil pemberian Allah. Di mana kita dapat baca firman Tuhan? Dalam Alkitab. Ketika kita belajar, kita banyak membaca, oh ternyata memang ada hal-hal yang spektakuler yang Tuhan kasih kepada setiap orang-orang Kristen, setiap orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya, kita semua yang ada di pengajaran malam hari ini, ketika kita membaca kitab, lalu kita merenungkan dan kita melakukan, kita akan mendapatkan hal-hal baru dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, di dalam bukan hanya mengajar, tetapi Alkitab juga dia menyatakan kesalahan. Kesalahan kita dinyatakan oleh Alkitab. Dia bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kenapa menyatakan kesalahan? Karena setiap orang punya dosa, punya kesalahan. Kenapa Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah dan berimu dibaptis. Maksudnya apa? Supaya kita yang punya dosa-dosanya kita bersihkan, kesalahan-kesalahan kita bersihkan semua. Sehingga kita mengerti untuk masuk dalam keselamatan, kita harus hidup bersih, kudus. Jangan bercacat celah. Di sini kita belajar. Bukan hanya mengajar, tapi dia menyatakan kesalahan firman Tuhan itu. Nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang menegur, bukan menegur, tapi ketika kita dengan firman Tuhan, kayaknya seolah-olah gini, kenapa tuh hamba Tuhan itu kok berkata, saya punya dosa, saya punya ini. Itu dia menegur. Tapi kita nggak boleh menerima dengan emosi atau marah, enggak. Bersyukur, mengucap syukur bahwa ada firman yang diajarkan kepada kita, itu membuat kita bertobat, kita mulai sadar, oh ya ternyata kita selama ini kita berbuat dosa. Nah, di sini yang harus kita pelajari, firman Tuhan mulai menyatakan kesalahan. Jadi, firman Tuhan terus mengalir. Dia mengalir dan mengalir, terus mengalir. Yang kita baca, kita dengar, bahkan yang kita lakukan, dia akan mengalir seperti air. Begitu banyaknya firman Tuhan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Baik dalam saat teduh, dalam pengajaran, mungkin dalam setiap minggu kita ada ibadah, kita dengan hamba Tuhan bicara tentang khotbah tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika ada hal yang ini, jangan kau mencuri. Hei kamu pencuri. Bukan orang menuduh kita pencuri. Maksudnya jangan kita melakukan hal itu. Jadi jangan pernah merasa kita dituduh karena satu hal yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan, bagaimana orang fasik dan orang berdosa. Lalu kita mau bilang, kita orang benar mau. Nggak bisa. Karena setiap orang itu harus belajar tentang kebenaran. Dan setiap orang mempunyai suatu kesalahan. Nggak ada di dunia ini orang yang bersih, nggak ada. Secara manusia, tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Tidak ada. Hanya kalau sebagai manusia, itu hanya Yesus saja yang nggak pernah berdosa. Tapi kita sebagai manusia biasa, tetap melakukan hal dosa. Oh, dosanya kecil, nggak besar. Dosa kecil, besar sama aja, itu namanya dosa. Makanya, jangan kita melakukan hal yang salah. Makanya sini firman Tuhan menyatakan bahwa dia menyatakan tentang kesalahan. Dalam Efesus 4 ayat 31, dikatakan bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan kejahatan. Buang. Berarti firman Tuhan menyuruh kita membuang semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu dibuang. Kejahatan itu buang dalam hidup kita. Maksudnya apa? Supaya hidup kita bersih daripada hal-hal yang berbau dengan dosa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, Amin. saya bersyukur ketika Tuhan membawa saya ke dalam kebenaran. Memang banyak hal yang harus saya tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya tinggalkan semua. Kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan bisa berdatu dalam dosa, saya tinggalkan semua. Supaya apa? Supaya kita juga dapat kebenaran, dapat diselamatkan. Karena untuk diselamatkan itu nggak gampang. Kita juga harus ada motivasi untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti berubah 100% kalau perlu. Untuk masuk dalam surga itu 100%. Nggak ada kurang-kurang lagi. Makanya firman Tuhan, kita harus berkarakter seperti Kristus. Hidup kita seperti Kristus. Kenapa? Kristus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Saya sering katakan bahwa Kristus itu atau Yesus itu, dia murni 100%. Tidak melakukan suatu kesalahan. Karena dia Allah. Walaupun dia sebagai manusia, sebagai dagingnya ada, semuanya ada, tapi dia Allah. Nah, sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita harus membuang segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu kita buang. Yang paling sulit dibuang oleh setiap orang adalah amarah. Amarah itu yang membuat iblis tambah senang pada kita. Karena dari masalah kecil, dia membuat masalah yang besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tersandung dalam amarah. Firman Tuhan bilang, kalau kau marah, sebelum matahari terbenam, kamu selesaikan semua. Atau dalam Alkitab juga tertulis, kalau kau mau berdoa, sekiranya di hatimu ada persoalan, selesaikan dulu. Nah, ini seperti hal-hal itu, kenapa? Tuhan ingatkan, kalau kita punya masalah dengan saudara kita, teman kita, dengan keluarga kita, atau siapapun dia, kita berdoa, Tuhan, ampuni saya. Loh, dalam hidup kita nggak bisa mengampuni musuh-musuh kita. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Itu persoalannya. Makanya dikatakan di sini, kejahatan salah satunya buang. Amarah itu buang. Karena amarah itu yang membuat dosa. Dari hal kecil menjadi besar. Amin. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika dalam Efesus 4:31 ini segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah, dan juga kejahatan ketika kita buang, maka Tuhan mulai membersihkan hati pikiran kita. Hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan dari segala hal-hal yang berbau dosa. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini penting. Ini penting untuk kita semua. Bahwa firman Tuhan, dia minta supaya kita memperbaiki kelakuan. Itu yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus memperbaiki kelakuan? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, yang orang lihat, yang manusia di luar kita lihat, bukan kita punya hati, tapi kita punya tingkah langkah kita di luar. Orang begini, kok orang Kristen masih seperokok Atau lagi orang bertobatan kok masih seperokok Atau masih suka minum minuman keras Kok masih bisa sih? Atau kok bisa selingkuh sih? Atau kok bisa melakukan hal-hal yang tercela sih? Nah, itu namanya kelakuan. Jadi setiap orang selalu melihat kelakuan kita. Kalau kita nggak mengubah kelakuan itu menjadi hal yang positif, orang akan selalu menilai kita dengan hal yang negatif. Amin. Jadi, hal ketiga ini penting. Jadi kita harus waspada dan jaga diri dan mawas diri ketika kita melakukan aktivitas di luar, di rumah kita, atau dalam rumah kita, atau di sarana kantor kita kerja, ataupun di mana kita dalam keramaian, kita tunjukkan bahwa karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita menyayangi orang.
Tetapi kalau ada orang jatuh sendiri, aku tobatnya, wah sayang kok jatuh tuh. Nah, itu saja sudah hal yang tidak benar. Padahal kalau orang jatuh, kita angkat, kita bantu angkat dia. Mari, Bapak atau Ibu, silakan kita bantu angkat. Nah, itulah satu melakukan. Memang sulit untuk melakukan itu. Kadang-kala orang saya mau tahu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan itu. Jadi kita harus memperbaiki kelakuan kita. Supaya musuh-musuh kita melihat kita itu sampai begini, ternyata orang itu kok sudah saya sakiti, sudah saya hina, sudah saya fitnah, tetapi kok dia tetap masih baik kepada saya. Nah, ini penting. Sebagai anak-anak Tuhan itu penting. Jadi kita memperbaiki kelakuan itu penting. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar, di mata umat, di mata manusia, orang melihat karakter Kristus yang ada. Ternyata dia bilang begini, orang bertobatan tuh memang ya, atau orang yang membaca firman Tuhan memang ya, mereka bisa mengendalikan hidupnya, mereka bisa mengendalikan dirinya, mereka bisa mengendalikan emosinya, mereka bisa mengendalikan hati kepikirannya. Itu yang dilakukan oleh yang mengerti tentang kebenaran. Dari firman Tuhan, dia bisa memperbaiki kelakuan kita. Kenapa saya bilang ini penting? Karena semua diajarkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 32 demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dikatakan bahwa penuh kasih mesra, saling mengampuni. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita punya musuh, ketika kita ketemu dengan dia, kita buang muka atau kita ludah. Cih! Nah, itu kita nggak boleh melakukan itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah gambarnya Allah nih. Kita ini karakternya Kristus nih. Kalau perlu kita datang kepada dia. Kalau memang kita punya salah, kita minta maaf ya. Walaupun kita nggak punya salah, tapi apa salahnya kita datangi dia minta maaf. Kalau dia nggak mau maafin kita, itu hal dia dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa setiap anak-anak Tuhan ketika punya persoalan dengan keluarga, dengan teman, dengan mungkin orang lain yang di luar daripada kehidupan rumah tangga kita, mari kita belajar bisa memiliki yang namanya kasih mesra dan saling mengampuni. Karena dikatakan bahwa sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, Allah lebih dulu mengampuni kita. Tetapi makanya tadi saya bilang tadi, kalau kita mau berdoa, sekiranya di hatimu ada persoalan, selesaikan dulu. Itu yang doa itu bisa terhalang ketika hal itu tidak berjalan. Contoh, saya marah sama James, tapi saya berdoa, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mengampuni saya. Tuhan bilang begini, kau belum ampuni James, mau minta ampun dengan saya bagaimana? Nah, itu contoh seperti itu Bapak Saudara. Jadi kita harus bisa mengampuni orang lain dulu, baru kita berdoa dengan Tuhan. Baru kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Bahwa saya harus mengasihi, harus menyayangi, dan harus mengampuni. Saya sudah lakukan itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekarang bagian saya Tuhan, Tuhan ampuni saya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita sudah mengampuni, kita melakukan firman Tuhan bagi orang lain, maka bagian Tuhan akan datang kepada kita. Amin. Karena bagian Tuhan itu dia tersendiri. Dan dia otomatis ketika kita mengasihi orang lain, kita mengampuni orang, Tuhan telah mengampuni kita. Jadi satu hal yang kita harus kerjakan itulah, mari kita memperbaiki kelakuan kita. Mungkin hari ini tanpa kita sadari kita sudah menyakiti saudara kita. Mungkin dalam perkataan atau perbuatan. Kita sudah menyakiti saudara kita nggak tahu tuh. Ternyata, orang itu kenapa begini ya? Nah, kita sudah menyakiti orang-orang lain. Kita tanpa kita sadar. Makanya kita harus tetap berjaga-jaga. 24 jam dalam hidup kita harus tetap berjaga-jaga. Makanya dibutuhkan pujian penyembahan di dalam hati kepikiran kita tuh ada. Setiap kita berkendaraan, setiap kita melakukan pekerjaan, setiap kita berjalan, setiap kita berdiri, setiap kita melakukan apapun,
pujian penyembahan harus ada di pikiran dan hati kita. Supaya apa? Ada koneksi antara Allah dan kita terkoneksi setiap saat, terkoneksi. Itu yang kita cari. Jadi ketika kita mengadakan pujian penyembahan kepada Allah, itu koneksi kita kepada Tuhan tidak terputus. Karena napas hidup ini, dia menyambung hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sebentar. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi Tuhan pasti tahu. Apa yang akan terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa melakukan hal yang spektakuler. Contoh, ketika kita benar berkendaraan, tiba-tiba ada satu motor atau mobil yang tiba-tiba mendadak kencang di sebelah kita, mendadak kencang sekali lari. Kita langsung ngerem, ngerem itu. Itu kita terluput. Itulah kendali Tuhan. Saya jujur, Bapak Ibu Saudara, sering kadang seperti itu kalau dalam berkendaraan itu, Tuhan, untung Tuhan selalu menjaga saya, terima kasih Tuhan. Tiba-tiba mobil berhenti di depan saya, atau orang lewat dan menyeberang seenaknya aja. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita di sini kita harus ada koneksi. Jadi kita memperbaiki kelakuan kita dengan cara kita berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi. Supaya kita punya ada hal-hal yang antara kita dengan Tuhan tidak terputus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu penting. Bagaimana kita memperbaiki kelakuan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh putus, dan hubungan antar sesama tidak boleh ada persoalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ayat yang ke-17, dengan demikian, jadi 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, yang keempat, bahwa setiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Ingat itu, kita diperlengkapi oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan-perbuatan jahat, dan Tuhan bukan melakukan kejahatan. Tuhan tidak pernah memberikan kita suatu kejahatan, tapi yang Tuhan berikan adalah suatu perbaikan. Kebaikan itu yang harus kita tahu. Jadi kita diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Amin. Jadi dalam 2 Timotius 3, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi. Tujuan Allah memberikan kepada kita Alkitab apa? Ayo, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah memberikan kepada kita Alkitab dengan semua manfaatnya untuk apa? Untuk mengenal isi hati Tuhan. Untuk mengenal isi hati Tuhan. Jadi itu salah satunya termasuk. Tapi yang manfaat Alkitab ini jadi agar tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi kita belajar. Alkitab ini satu hal yang spektakuler. Jadi kita diperlengkapi dengan segala hal. Bukan hanya mengenal Allah saja, tapi diperlengkapi dengan siap siaga. Kita harus berjaga-jaga senantiasa, dan Tuhan sendiri akan bekerja untuk kita. Maka kita melakukan kebaikan, Tuhan tahu. Kita diperlengkapi dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan punya. Saya sering katakan, sebelum kita melakukan kebaikan, Tuhan sudah melakukan kebaikan untuk kita semua. Contohnya, Yesus Kristus. Tuhan tahu, setiap manusia tidak luput dari namanya dosa. Amin. Makanya kenapa diturunkan Yesus sebagai penebus dosa? Kalau kita kembali ke zaman Perjanjian Lama, saya rasa setiap umat manusia atau orang Kristen nggak bisa hidup damai, apa? Kenapa?
Setiap berbuat dosa harus ada lembu. Setiap berbuat dosa harus ada yang namanya domba, ada tekukur. Itu harus diberikan sebagai persembahan pengampunan dosa. Kalau kita satu hari berdosa 10 kali, berarti ada 10 lembu kita mesti kasih. Waduh, saya rasa kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Malah tambah miskin, tambah hancur gitu. Tapi karena itulah kebaikan Allah. Allah itu sangat baik. Maka saya bilang tadi, kita dikasih firman Tuhan untuk diperlengkapi. Nah ini, kita membaca firman Tuhan, kita diperlengkapi. Ternyata benar Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus nggak turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita, maka kita masih ikut perjanjian lama, kita harus bertobat, lalu kita masuk ada pembakaran ini, pembakaran itu, mesti kasih domba, lembu, sebagai korban-korban bakaran. Tapi setelah Yesus dikorbankan untuk kita semua, maka semua yang ada dalam Taurat itu di-stop oleh Allah. Dan persembahan yang hidup adalah Yesus Kristus tadi. Untuk menyelamatkan setiap orang. Maka dikatakan bahwa, yang tadi saya sampaikan bahwa, siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Yang nggak percaya, bagaimana? Hingga kita baca firman saja. Oh, ternyata orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, apalagi yang menolak Yesus Kristus, waduh, itu sama dengan anti-Kris. Yang menolak Yesus Kristus adalah anti-Kris, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anti-Kris itu adalah orang yang menolak Yesus Kristus. Jadi ingat, jangan kita pernah menolak Yesus Kristus. Orang pernah tanya, biasa orang begini, oh antikris sudah ada. Sejak Yesus ada, antikris sudah ada. Kenapa Yesus dikorbankan? Kenapa orang menolak Yesus? Itulah antikris, nggak percaya Yesus. Karena dia juga tidak tahu kebenaran firman Tuhan, karena tidak disampaikan. Tapi sekarang kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sampaikan kepada saudara kita, pada teman kita, pada siapapun dia yang belum mengenal Tuhan, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Itu satu sampaikan, mesti kita sampaikan. Makanya firman Tuhan malam hari ini dikatakan bahwa Alkitab itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai belajar, memahami, membaca, merenungkan, lalu melakukan firman Tuhan itu. Kalau perlu, kita baca ulang-ulang supaya kita benar-benar mengerti. Saya kadang-kala kalau nggak baca firman Tuhan ulang-ulang itu, Tuhan ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Kita tanya. Nanti Tuhan kasih ini loh, rema-rema Tuhan kasih seperti ini. Tuhan kasih semua. Mungkin untuk kakak Eca, Tuhan kasih seperti apa. Untuk kakak Jo, Tuhan kasih seperti apa. Untuk James, Tuhan kasih seperti apa. Masing-masing rema dari Tuhan, Tuhan kasih pasti untuk masing-masing setiap anak-anak Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam pertemuan malam hari ini dan pengajaran malam hari ini, mari kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Kalau nggak ngerti, tanya sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa firman Tuhan ini? Tuhan, saya ini nggak ngerti itu. Nanti Tuhan tolong berikan pengertian supaya kita belajar untuk mengerti. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Karena pengajaran itu bukan hari ini saja disampaikan. Ketika kita baca Alkitab, Tuhan yang mengajarkan kita. Ketika kita dengar firman Tuhan malam hari ini pun, Tuhan yang mengajarkan kita semua. Bukan hanya kita, saya sendiri diajarkan Tuhan malam hari ini, bagian mana saya juga harus melakukan. Jadi, kalau kita nggak bisa melakukan, maka semua akan sia-sia. Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjangkan pengajaran malam hari ini, biarlah semua apa yang telah kita dengar malam hari ini, biar menjadi kekuatan bagi kita, pengajaran bagi kita, bahkan pengubahan hati dan kepikiran kita, bahkan tingkah laku kita bagi kita semua.